Iman yang menyembuhkan. Pace ebene dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki minggu biasa ke-30. Injil yang kita dengarkan hari ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan Bartimeus. Lalu, apa yang dapat kita petik dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil yang diketengahkan kepada kita saat ini? Saudara-saudara yang terkasih, Yeremia pada bacaan pertama menyerukan perjanjian baru kepada bangsa Israel. Keadaan perjanjian baru yang digambarkan Yeremia pada waktu itu adalah sangat tenang. Semua orang berkumpul dalam satu tempat dan semua penyakit akan disembuhkan oleh Allah. Seruan Yeremia itu berbanding terbalik dengan apa yang sedang dialami bangsanya pada waktu itu. Mereka sedang dibuang dari tanah mereka, dan karena itu mereka mengalami penderitaan. Pesan yang hendak disampaikan Yeremia kepada bangsanya adalah, jangan karena penderitaan membuat iman dan harapan mereka kepada Allah menjadi mati. Mereka harus tetap percaya bahwa Allah akan mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Para saudara dan saudari, dalam surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua, seruan Yeremia terpenuhi. Seruan itu terpenuhi dalam diri Yesus yang hadir sebagai penyelamat. Yesus bukan hanya imam besar seperti imam yang ada pada bangsa Israel. Kenapa? Karena dia adalah imam yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk penghapusan dosa atas seluruh dosa manusia. Dan hal itu tidak dapat dilakukan oleh imam besar lain yang ada dalam bangsa Israel. Dia adalah imam untuk selama-lamanya, karena dia adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah untuk semua orang yang tentunya dapat menyelamatkan manusia. Dia dapat melakukan mujizat. Dia dapat melakukan penyembuhan-penyembuhan kepada orang-orang yang memiliki iman dan percaya kepada Allah, dan tentunya kepadanya sebagai utusan Allah. Hal itu jugalah yang terjadi kepada Bartimeus. Ia mendapat kesembuhan karena memiliki iman dan usaha yang kuat. Bartimeus tidak malu berseru kepada Yesus. Dia juga tidak berhenti ketika dia ditegur oleh orang sekitarnya karena usahanya yang memanggil Yesus. Dengan penuh iman, Bartimeus menyerukan kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah buah iman yang kuat karena kita tahu dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bahwa Bartimeus itu buta. Dia tidak melihat siapa sosok Yesus yang sebenarnya. Meski demikian, Bartimeus percaya bahwa dia adalah anak Daud, bapa leluhur mereka. Yesus tergerak karena belas kasihan ini, karena iman dan usaha dari Bartimeus ini. Dengan kata-kata penyembuhan, Yesus berkata kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan padamu?" Kata ini membuat iman Bartimeus semakin dikuatkan. Dan pada saat itu pula, dia mulai merasakan kesembuhan rohani dari kebutaannya. Dan pada akhirnya, dia mendapat kesembuhan fisik dari Yesus yang disebutnya sebagai penyelamat. Bartimeus akhirnya mendapatkan kesembuhan yang sudah ditunggu-tunggunya sejak lama. Dia terbebas dari kebutaannya karena iman dan usaha yang dilakukannya. Para saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita petik dari bacaan yang diperdengarkan kepada kita? Pesan yang dapat kita ambil dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, minggu ini adalah bahwa dalam perjuangan kita, ketika mendapat penderitaan atau penyakit, kita tetaplah berpegang pada iman dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Kita boleh berusaha, namun kita juga harus berharap dan percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penentu dalam hidup kita, bahwa Tuhan
akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari menyerahkan semua penderitaan dan segala penyakit yang ada dalam diri kita. Pesan yang kedua yang bisa kita ambil dari bacaan-bacaan hari ini adalah bahwa kita jangan seperti orang-orang yang berada di sekitar Bartimeus. Mereka tidak buta secara fisik, tetapi nyatanya mereka buta secara rohani. Mereka tidak mau membantu Bartimeus dan tidak mau mengantar Bartimeus kepada Yesus yang saat itu sedang lewat. Maka para saudara-saudara, mari kita membuat hati kita dan supaya hati kita tidak buta kepada Yesus. Mari membantu saudara-saudari kita yang mengalami penderitaan, mengalami penyakit dalam hidupnya. Para saudara yang terkasih, pada saat ini kita tahu terjadi pandemi COVID-19. Tentu banyak muncul penderitaan dan penyakit yang ada di sekitar kita. Mari dengan usaha dan niat-niat kita mencoba membantu sesama kita. Kita tahu bahwa kita tidak bisa berbuat banyak karena kita juga masih dalam isolasi dan berada dalam rumah kita masing-masing. Namun bantuan bukan hanya sekedar materi atau uang yang dapat kita berikan kepada orang lain. Bantuan bisa saja dengan doa, dengan sapaan kepada orang lain yang sedang menderita, membuat mereka kuat dan percaya kepada Tuhan. Kita melakukan ini dengan tujuan supaya mereka dapat terarah kepada Tuhan dan menyatukan segala penderitaan mereka kepada Tuhan. Sehingga dengan usaha-usaha kita ini, mereka dapat sampai kepada Tuhan dan memperoleh kesembuhan karena berada bersama Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan, baik Injil yang kita dengarkan hari ini dan juga renungan-renungan yang kita dengarkan, membantu kita dalam kehidupan kita bersama. Semoga amin.